Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Astuti dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita mau membahas tentang pemanfaatan barang bekas melalui kegiatan 4R KD 3.8. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak penjelasan dari Ibu Guru berharap kalian dapat memahami cara pengolahan sampah menggunakan cara 4R. Yang kedua, Ibu Guru juga berharap setelah kalian menyimak penjelasan Ibu Guru, kamu dapat membedakan cara pengolahan sampah dengan 4R secara benar. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan sampah? Apa ya sampah itu? Sampah adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah itu dibedakan menjadi dua jenis anak-anak. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai atau mudah busuk anak-anak. Biasanya yang termasuk contoh-contoh sampah organik itu adalah bekas atau sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran, daun-daun yang sudah busuk atau sudah mulai mengering, nanti lama-lama akan busuk ya. Kemudian sisa dari buah-buahan. Nah, itu semua dapat digolongkan menjadi sampah organik. Nah, sampah organik itu bisa terurai dengan mudah atau bisa busuk dengan mudah jika dibuang di tanah ya anak-anak. Bisa juga diolah menjadi kompos. Oke, sekarang bagaimana dengan contoh jenis sampah anorganik? Sampah anorganik artinya sampah yang sulit sekali untuk terurai jika dibuang di lingkungan. Sampahnya itu contohnya adalah sampah dari bahan plastik, kaleng, ya, logam seperti itu, karet ya, itu termasuk sampah-sampah anorganik. Kamu bisa bayangkan jika sampah-sampah anorganik itu tertumpuk begitu banyak di area kalian, maka akan menyebabkan banyak masalah, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, bisa juga pencemaran udara. Kalau sampah-sampah itu dibakar, maka menghasilkan asap yang banyak. Itu akan menyebabkan pencemaran udara. Karena asap dari hasil pembakaran itu mengandung unsur kimia ya, zat-zat kimia dari sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang dari karet maupun dari bahan logam anak-anak. Dan sampah dari bahan plastik itu meskipun sudah dibakar, dia tidak terurai anak-anak. Jadi dia mungkin akan berubah bentuk seperti menggumpal saja, tetapi tidak terurai. Nah, bahaya sekali bukan untuk kehidupan dan kelestarian lingkungan kita. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa cara atau kegiatan untuk mengolah sampah. Yang pertama adalah reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Contoh pada gambar anak-anak. Yang paling atas itu adalah gelas bekas minuman kemasan. Nah, digunakan kembali untuk menjadi tempat pulpen, spidol, ya pensil, bisa dijadikan tempat itu. Kemudian gambar yang kedua itu adalah bekas botol bekas minuman kemasan ya, Sprite. Bisa digunakan untuk tanaman, untuk menanam tanaman. Sama juga gambar yang di bawah itu adalah gambar sepatu karet bekas ya, sepatu dari bahan sintetis yang bekas udah nggak bisa kepake lagi.
kekecilan mungkin. Jadi dibuat lubang-lubang, kemudian diisi dengan tanah, ditanami bunga-bungaan di situ anak-anak. Jadi bisa digunakan kembali ya barang bekasnya. Itu arti dari reuse. Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Yang kedua, reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang dapat mengakibatkan sampah. Contoh, kita menggunakan botol air minum untuk bisa diisi ulang, ya, daripada kita membeli botol minum yang hanya bisa dipakai satu kali pakai. Nah, kalau ini botol minum ini bisa diisi ulang anak-anak, jadi mengurangi sampah. Kemudian contoh yang kedua adalah membawa sendiri tas belanjaan, ya. Biasanya kan kalau kita berbelanja itu ada tempat untuk menaruh belanjaan kita berupa plastik ya. Tapi dengan kegiatan reduce kita membawa sendiri tempat untuk barang-barang kita ketika kita berbelanja. Jadi kita tidak memerlukan plastik lagi untuk tempatnya. Nah, yang ketiga itu adalah kotak bekal anak-anak. Nah, bekalnya kita bisa beli dong, nasinya atau apa kita bisa beli atau kita bawa sendiri dari rumah. Tapi ini seandainya beli, maka kamu harus membawa sendiri kotak bekalnya dari rumah. Diisi, dibeli ya. Jadi tidak lagi menggunakan bungkus nasi kemasan itu. Nah, seperti itu anak-anak. Itu contoh dari reduce. Sekarang recycle adalah kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah atau barang bekas menjadi barang yang baru. Nah, gambar yang pertama itu anak-anak, itu adalah gambar sampah bekas kemasan dari minuman seperti minuman kemasan seperti kopi ya, plastik bekas simpan kopi saset. Kemudian ada Milo ya, sasetan. Kemudian ada juga rinso, bekas rinso itu, kemasan rinso yang dari plastik. Nah, itu diolah kembali menjadi barang-barang baru yang bernilai tinggi anak-anak. Contohnya tas dari bahan plastik bekas kemasan rinso. Nah, kemudian barang-barang ini selain bisa digunakan dengan fungsi yang lain, juga bisa menambah nilai jual anak-anak ya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah botol Sprite. Bisa diubah, diolah, didaur ulang kembali menjadi karya seni yang indah, bukan? Itu bisa dijadikan untuk souvenir ya, atau karya seni yang bisa dijual. Nah, selanjutnya R yang keempat adalah replace. Ya, adalah kegiatan mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, masker medis yang hanya sekali pakai itu bisa kamu ganti dengan masker dengan bahan kain anak-anak, sehingga bisa dicuci dan digunakan kembali. Tisu yang sering kamu pakai harus dibuang setelah kita pakai, bukan tisunya? Itu kamu bisa ganti dengan sapu tangan. Setelah dipakai, sapu tangannya bisa dicuci dan bisa digunakan kembali. Itu arti dari replace. Oke, kesimpulannya anak-anak, kegiatan 4R bertujuan untuk mengurangi dampak buruk barang-barang bekas terhadap kelestarian lingkungan. Bahaya sekali bukan jika sampah-sampah anorganik dibuang begitu saja di lingkungan sekitar kita. Itu akan menyebabkan polusi tanah, polusi air, dan polusi udara. Nah, itu sangat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kegiatan recycle ya, 4R yang recycle dapat berdampak untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja pada masyarakat anak-anak. Nah,
Orang-orang yang kreatif membuat atau mengolah kembali sampah itu akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi, selain meningkatkan perekonomian mereka, juga akan membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Demikian penjelasan Ibu Guru, semoga mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.